Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua warga Sivitas Akademika SMK Negeri 1 Prigen. Pada pembelajaran jarak jauh tahun ajaran 2020-2021, SMK Negeri Prigen mencanangkan sebagai sekolah penggerak merdeka belajar dengan tujuan satu, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan akhlakul karimah. Yang kedua, bergotong royong, berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Yang tiga, menghargai kebinekaan global, mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak saja di Indonesia, tetapi juga kebinekaan global. Yang keempat adalah inovatif. Pelajar Pancasila, ciri yang keempat adalah pelajar yang inovasi. Artinya tidak hanya sekedar bisa memecahkan masalah, mencari solusi, tapi dengan cara-cara baru bisa melakukan aktivitas baru. Yang kelima adalah kreatif. Pelajar Pancasila, ciri pelajar Pancasila adalah kreativitas. Ada kemampuan literasi, baik literasi numerik ataupun literasi membaca menulis gitu. Dan yang keenam, profil pelajar Pancasila yang keenam adalah mandiri. Berkaitan dengan itu, SMK Negeri 1 Prigen mengambil tema kolaborasi pembelajaran bermakna berbasis kecakapan hidup. Kolaborasi antara Sivitas Akademika, masyarakat, dalam hal ini adalah Kelurahan Leduk, dan dunia usaha dan dunia industri. Dua perusahaan yang kita gandeng dalam pengembangan kolaborasi pendidikan bermakna percakapan hidup. Yang pertama adalah PT Lumpang Sejahtera Indonesia. Perusahaan startup yang diharapkan tahun 2020 ini sudah menjadi unicorn yang menyusul dari Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain yang sudah maju lebih dulu. Kita sekarang bekerja sama dengan perusahaan startup yang mudah-mudahan nanti akan mengikuti jejak startup lain yang sudah menjadi unicorn, yaitu PT Lumpang Sejahtera Indonesia. PT Lumpang Sejahtera Indonesia ini ada 3 kompetensi yang diharapkan bisa dilakukan oleh Sivitas Akademika SMK Prigen. Yang pertama adalah regertasi. Setiap HP yang dimiliki oleh Sivitas Akademika
mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, siswa, alumni, TU, dan lain-lain, ini sudah terinstal dengan aplikasi Lumpang. Yang kedua, Bapak Ibu Guru, masyarakat yang sudah terinstal Lumpang diharapkan menggunakan fasilitas Lumpang Pay dalam melakukan pembelanjaan sehari-hari. 1 bulan 100.000, bisa berupa membayar PPOB, beli beras, beli kebutuhan pokok dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, mitra Lumpang atau Bapak Ibu yang sudah bergabung di Lumpang diharapkan bisa membina, mengajari 5 orang, bisa saudara-saudaranya, bisa tetangganya, bisa warung, toko yang ada di sekitarnya. Potensi penghasilan di Lumpang ini sebagai produsen uang digital itu bisa mencapai 500 juta per bulan. Tentunya ini tidak serta-merta langsung kita bisa mencapai potensi penghasilan itu. Dimulai dari Rp50. Karena setiap transaksi yang kita gunakan, terutama PPOB itu cashback-nya Rp50. Tapi untuk belanja-belanja barang itu cashback-nya adalah 10% dari laba perusahaan. Setiap transaksi perusahaan mengambil 3%. Nah, 3% ini dibagi yang 10% kepada yang belanja, yang 10% berikutnya kepada mitra sampai ke level 9. Ini potensi penghasilannya bisa 500 juta. Ini kompetensi yang pertama, perusahaan yang kita gandeng. Katanya Pak Menteri, kita menikah dengan perusahaan, menikah massal dengan perusahaan. Perusahaan yang kedua adalah ISC Global. Ini perusahaan yang bergerak di bidang belanja beras. Merek berasnya adalah beras gotong royong. Kompetensi yang harus dikuasai untuk mitra ISC ini, yang pertama adalah rekrutasi. Kalau di PT Lumpang Sejahtera tadi rekrutasinya gratis, saya punya potensi penghasilan sampai 500 juta per bulan. Kalau di ISC ini belanja beras berpenghasilan, itu rekrutasinya membayar 100.000 untuk menjalankan usaha selama 1 tahun. Ibaratnya membayar royalti untuk menggunakan sistemnya, melaksanakan aktivitas berdasarkan aplikasi yang sudah di situ. Itu 100.000 setahun. Kompetensi yang kedua adalah belanja beras 5 kg beras premium dengan harga 63.750. Sehingga kalau kita bayar dengan uang digital di BCA, di Gojek, di beberapa bank itu kena administrasi 2.000. Berarti kewajibannya belanja beras berpenghasilan. Penghasilannya adalah 1% dari belanja kita dan dari belanja mitra kita sampai kambium ke 10.
potensi penghasilan bisa 7M. Ya, tentunya ini dimulai dari ya 1%, 1%, 1% untuk bisa berpenghasilan 7M. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya kira itu inovasi pengembangan SMK Negeri Piken dalam rangka pembelajaran jarak jauh sesuai dengan arahan Bapak Pengawas, Bapak Dr. Andes Masful, MM, bahwa pembelajaran di era COVID ini tidak semua KD-KD harus diajarkan atau mungkin diikuti supaya tugas-tugas tidak terlalu banyak, tetapi harus pembelajaran bermakna. Mudah-mudahan kita merdeka belajar ini belajaran dengan senang. Kalau belajar dengan senang, apalagi belajar mendapatkan penghasilan, mudah-mudahan kita bisa benar-benar mengatasi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, saudara dan masyarakat ya, Kelurahan Leduk, SMK Negeri Piken mencanangkan kita sebagai relawan penggerak Nawa Bakti Satya, yaitu programnya Ibu Gubernur Jawa Timur, bahwa ingin ada 9 sasaran pembangunan yang akan kita tempuh, yang akan kita capai. Yang pertama adalah Jatim Sejahtera, yang kedua Jatim Kerja, yang ketiga Jatim Sehat dan Cerdas, yang keempat Jatim Barokah, yang kelima Jatim Akses, yang ketujuh Jatim Berdaya, yang berikutnya adalah Jatim Agrowisata ini. Kedelapan Jatim Amanah dengan good governance, yaitu pemerintahan yang baik. Bukopipa mencanangkan good governance Jawa Timur dengan cetar, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Dan yang ke-9 adalah Jatim Harmoni, ya, Jatim Harmoni, serasi, selaras, seimbang, mungkin lingkungan hidup. Demikian sedikit informasi berkaitan dengan pengembangan SMK Negeri Piken sebagai penggerak merdeka belajar. Dan kami siap membantu menggerakkan sekolah-sekolah di sekitar Piken, Pasuruan. Ya. Demikian, selamat belajar di rumah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermakna dan bisa membantu mengatasi COVID-19 ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat belajar di rumah.